Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh kita hari ini adalah seorang ulama yang sudah sangat familiar di telinga kita dan diikuti, pendapat-pendapatnya diikuti oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Tapi sejarah kehidupannya luar biasa, terutama kedekatannya dengan Al-Quran sangat menginspirasi. Tokoh kita adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai nasab sampai Rasulullah. Beliau lahir di daerah Palestina, sekitar daerah Gaza sekarang. Tetapi ayah beliau meninggal dunia ketika beliau baru lahir. Maka ibunya membawa beliau kembali ke Mekah agar tidak kehilangan nasabnya yang mulia. Di Mekah itulah beliau belajar, mulai dari menghafalkan Al-Quran, belajar hadis dan yang lainnya. Bagaimana yang masyhur para saudaraku sekalian, para hadirin sekalian, beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Kemudian di umur 9 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang memuat 10.000 hadis Rasulullah SAW. Kedekatan beliau bersama dengan Al-Quran terlihat bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran. Yang diceritakan oleh murid-muridnya bahwa Imam Syafi'i senantiasa menghatamkan Al-Quran 60 kali setiap bulan Ramadan. Ini Masya Allah. Jadi setiap bulan Ramadan sehari beliau hatam Al-Quran 2 kali. Jadi siang hari hatam 1 kali dan malam harinya hatam 1 kali. Nah, efektif beliau membagi waktunya. Setiap malam dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga malam yang awal untuk menulis buku, kemudian sepertiga lagi untuk qiyamul lail, salat malam, dan beliau salat malam selalu membaca Al-Quran di sana, tidak kurang dari 80 ayat dan tidak lebih dari 100 ayat. Ketika sampai pada ayat-ayat rahmah, maka beliau berdoa, dan ketika sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka, maka beliau pun berdoa untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian salah satu yang terkenal dari beliau adalah bacaan Al-Qur'annya yang sangat menyentuh. Hingga diceritakan oleh muridnya, ketika kami rindu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ketika kami rindu agar hati ini tersentuh dengan Al-Qur'an, maka kami bertandang ke rumahnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sana kemudian beliau membuka mushaf, beliau membaca Al-Quran. Nah, ketika sudah semakin banyak orang-orang yang berlinangan air mata, yang tersentuh dengan Al-Quran, maka beliau menghentikan bacaannya. Inilah saudaraku sekalian, bagaimana profil tokoh kita yang mempunyai kedekatan luar biasa terhadap Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil yang pertama dari sisi parenting, tentunya ini adalah kehebatan seorang ibu, ibu yang sendirian, yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi berhasil menanamkan pondasi pendidikan yang luar biasa kepada anaknya. Beliau menyadari bahwa pendidikan Al-Quran ini sangat penting, maka ini dijadikan pondasi yang pertama. Sampai umur 7 tahun hafal Al-Quran. Maka ini juga disampaikan oleh Rasulullah, ajarilah anakmu dalam 3 hal. Apa itu? Yang pertama, cinta nabimu, cinta kepada ahli bait, dan cinta kepada Al-Quran. Maka selayaknya kita semuanya, saudaraku sekalian, entah kita sebagai orang tua, maka tanamkan kecintaan kepada Al-Quran sejak dini. Ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sejak dini.
bagi saudaraku sekalian yang mengelola pendidikan atau saudaraku sekalian yang menjadi guru, tanamkan kecintaan kepada Al-Quran ini. Ya, masukkanlah desain kurikulum Al-Quran ini di dalam lembaga pendidikan kita. Jangan sampai kita mempunyai lembaga pendidikan tetapi kering dari nilai-nilai Al-Quran. Ya, termasuk lembaga pendidikan Islam. Ya, mari kita tingkatkan. Setelah ada mata pelajaran Al-Quran, ada pelajaran tahfidzul Quran, lebih dari itu bagaimana Al-Quran ini dikaji dan diejawantahkan di dalam kehidupan. Menanamkan kecintaan kepada Al-Quran dengan sepenuh-penuhnya, dengan berbagai macam agenda kegiatan yang kita masukkan di dalam kurikulum kita. Ini penting. Jadi kalau nanti anak sudah merasa cinta kepada Al-Quran, ketika dia sudah besar, mau jadi apapun dia, insya Allah dia akan bermanfaat. Keberkahan Al-Quran insya Allah akan menyertai kehidupan anak-anak kita yang dibimbing oleh Al-Quran. Ya, jadi tidak dia yang menjaga Al-Quran, bahkan Al-Quran yang menjaga dia sampai kehidupannya di masa tua nanti. Selanjutnya, paket interaksi bersama dengan Al-Quran salah satunya adalah mendengarkan, saudaraku sekalian. Mendengarkan Al-Quran. Ini yang juga dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau minta diperdengarkan Al-Quran dari seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, maka kalau secara ideal kita membaca Al-Quran, idealnya membaca Al-Quran. Kalau itu menjadikan kita dalam posisi jenuh, tidak bersemangat membaca Al-Quran, jangan sampai lepas dari Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Jadi kita sambil belajar, sambil bekerja, sambil beraktivitas, biasakan hidupkan saja murotal. Sekarang dengan mudah kita dapatkan murotal dari internet. Dengarkan Al-Quran. Kalau mendengarkan Al-Quran juga merasa jenuh, jangan jauhkan dari Al-Quran. Cari taujih Qur'ani. Cari ceramah-ceramah yang bisa membangkitkan kita, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Ya, jadi kehidupan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, baik itu tilawah, wahyudon, atau mendengarkan Al-Quran, atau sekedar mendengarkan ceramah-ceramah Al-Quran. Sehingga dengan itu semangat kita akan terjaga, kondisi spiritualitas kita bersama dengan Al-Quran akan stabil. Dengan itu insya Allah kita akan terus membara semangatnya, terus istiqomah bersama dengan Al-Quran hingga akhir hayat kita insya Allah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.